Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu. Kita sekarang udah ada di akhir tahun 2023, sudah mulai banyak diskon di mana-mana dan itu bikin kita yang merasa pengen hemat jadi kayak tergoda lagi ya. Tapi jangan buru-buru beli dulu karena di video ini kita akan bahas bagaimana cara kita menghemat apalagi untuk di tahun 2024 menggunakan salah satu metode pembayaran yang mungkin semua orang sudah punya ya di zaman sekarang, yaitu kartu kredit. Tapi kok bisa kartu kredit yang sering dipakai untuk alat pembayaran itu tadi malah bikin kita menjadi lebih hemat di 2024. Oke, buat teman-teman yang sudah bekerja ataupun yang sudah mempunyai pemasukan ya, pasti udah akrab dengan yang namanya kartu kredit. Apalagi kalau kita udah menjadi nasabah di bank tertentu dan sudah ditawari kartu kredit untuk fasilitas kemudahan membayar gitu. Tapi sebenarnya konsepnya tuh kayak gimana sih kartu kredit itu? Itu kan istilahnya duit dari bank. Tapi kok mereka bisa jadi dapetin profit untuk kartu kredit itu sendiri gimana gitu kan? Ternyata profit dari kartu kredit itu datang dari fees ataupun biaya-biaya. Biayanya banyak banget karena kita sebagai card holder atau yang menggunakan kartu kredit itu akan dikenalkan dengan biaya seperti biaya tahunan, biaya transaksi, biaya penalti, dan gak heran juga banyak kartu kredit yang dirilis sama nasabah-nasabah bank sendiri ataupun bank lain untuk dipergunakan sama teman-teman semua. Tapi ngambil profitnya gimana? Jadi semisal nih, kalau dihitung satu kartu, itu bank bisa dapetin profit 100.000 per satu bulan ya, dengan transaksi biaya transaksi, dengan biaya merchant, bla 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 gitu. Semisal nih kita ambil 100.000 per individu atau per card holder. Kalau untuk nasabah 1 juta itu bisa dikali aja profit nih, 100.000 dikali 1 juta nasabah. Itu bank bisa dapetin 100 miliar per bulan. Lumayan kan untuk sebagai profit. Tapi dari kita sendiri nggak ngerasa karena itu adalah ya biaya transaksi paling ya mentok-mentoknya. Semisal nih karena kita sering make misalnya kita beli di Hokben transaksi 300.000, tapi karena kartu kita BCA di charge ke Bank Mandiri ada biaya transaksi Kak 2% gitu kan. Kita nggak tahu. Tapi ternyata dari biaya itu kalau dikumpulin, diakumulasiin, nanti per akhir bulan semisal nih kita udah ada biaya transaksi yang kita bayarin, dan itu adalah salah satu cara dari bank mengambil profit dari tiap transaksi yang kita gunakan di kartu kredit itu tadi. Lumayan ya, 100.000 udah bisa jadi 100 miliar. Tapi karena kemudahan kita pakai kartu kredit itu, jangan sampai kita asal loss, bayar di sini bayar di sana, kadang merasa kita nggak ngeluarin duit ya karena pakai kartu, apalagi kalau udah contactless tinggal tap selesai bayar gitu. Jadi berasa boros karena kita tahu wah tagihan keluar kok udah 3 juta, kok tiba-tiba 4 juta, 5 juta gitu kan. Jadi itu menjadi salah satu permasalahan yang sering kita dapetin juga. Termasuk gue sendiri juga sering dapat dulu pas awal-awal dapat kartu kredit dari BCA, kaget. Wah, nggak kerasa aja gesek sana sini, atau udah hampir kena limit gitu kan. Nah, sekarang di video ini gue bakal share sama teman-teman semua gimana cara hemat pakai kartu kredit, dan udah gue buktiin karena gue udah pakai kartu kredit dari Bank BCA selama 2 tahun terakhir dengan up limit ya. Kondisi gue bekerja dan gue pakai kartu itu untuk keperluan kerja dan reimburse oleh kantor, yang ternyata ada banyak keunggulan kartu yang akan gue share sama teman-teman semua. Ada berbagai macam kartu juga yang gue pakai, tapi gue di video kali ini akan secara general berbagi gimana caranya menghemat menggunakan kartu kredit ini. Yang pertama, pergunakan maksimal cicilan di 0%. 0% itu adalah program yang menurut gue sendiri wow dan menarik. Apalagi istilahnya gini, kita semisal punya gaji 5 juta dan ada kulkas yang ingin kita beli di harga 3 juta. Kalau gaji kita 5 juta sedangkan kulkas kita tuh di harga 3 juta, kan sebenarnya mampu kita langsung begitu gajian beli kulkas. Tapi apa itu baik, apa itu bijak buat tiba-tiba mengeluarkan lebih dari setengah gaji untuk pengeluaran? Apalagi kalau teman-teman sudah mulai membagi, mengalokasikan dana pasti 30% di sini, 20% di situ, itu jadi kayak berasa, aduh nggak bisa deh kayaknya gitu. Padahal kita mampu, iya tapi nggak bijak. Menghematnya gimana? Dengan menggunakan cicilan 0%. Kalau kita mau menabung, menggunakan ya gaji 5 juta, ditabung 1 juta dulu per bulan, maka ketika kita udah di bulan ketiga, kita akan punya dana 3 juta baru bisa beli kulkas. Tapi kita harus menunggu dulu 3 bulan. Nah, kalau seandainya teman-teman mau menunggu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya teman-teman butuh banget nih, urgent kulkas, pakai program cicilan 0%.
Dengan cara itu tadi, ambil kulkasnya, bayar, langsung bawa pulang. Bisa, dan baru nanti kita bayarnya nyicil ke bank selama itu tadi 0% selama 3 bulan, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ini gambaran istilahnya generiknya ya, gambaran kasarannya lah. Bisa kita gunakan program cicilan 0%. Untuk pengaplikasiannya sih bisa dipakai di banyak hal, tapi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, biasanya di pembiayaan yang lain itu bakal ada biaya ini, biaya itu, harus ini, harus itu. Tapi kalau dengan cicilan 0% di bank ini udah nggak ada, langsung kita di charge berapa di merchant, kita dipotong limitnya 3 juta, kita tinggal bilang ke bank, ini transaksi 0% selama 3 bulan, tapi ini tergantung terms and condition-nya. Kita ini transaksi langsung kita potong untuk 3 bulan 0% dicicil, berarti 1 juta, 1 juta. Kalau ACC, ya udah kita akan jadi ngehemat. Jadi kulkas bisa langsung dibeli, dipakai, digunakan sesuai kebutuhan tanpa ada biaya tambahan lain. Simpel. Kedua, itu melalui reward atau loyalty point. Istilahnya kita setiap kali pakai kartu kredit, kita dapat uang kembalian. Teman-teman transaksi HP 1 juta pakai kartu kredit dan dapat kembalian 10.000, misal nih. Memang kecil, tapi kalau semakin lama kita pakai dan semakin dapat kembalian yang dikasih dari bank ya, itu 10.000 yang kita pakai tuh udah pasti jadi gede, jadi numpuk di akhir. Misal yang paling kecil lah, kita pastinya sering pakai GoPay ya untuk sebagai alat pembayaran makanan, ngantar, transportasi dan sebagainya. Teman-teman pakai GoPay Points, dan kalau lagi transaksi di Tokopedia semisal, itu bisa disambung dengan GoPay. Terus dapat kembalian tiap kali transaksi 100 perak, 200 perak, 500 perak gitu. Promo dapat cashback gitu, semisal bahasanya kan gitu. Terus kalau udah transaksi kurang lebih ya bisa dibilang 50 kali lah, atau tiba-tiba 70 kali, misalnya kita sering pakai untuk keperluan, atau udah dapat Mega Cuan gratis aja kan, cashbacknya itu 100 perak dikali 100 transaksi aja udah tahu-tahu Mega Cuan gratis. Yang paling bikin kaget, gue juga sempat kemarin pakai akun Tokopedia terus beli transaksi, tiba-tiba GoPay koinnya udah numpuk jadi potongan 70.000, 80.000. Jadi pas beli TWS udah kena promo dari merchantnya, plus kena ini, plus juga dipotong dari GoPay Coins itu tadi yang kita kayak bersemacam ya numpuk aja di situ di alat pembayaran ketika checkout. Tahu-tahu udah berkurang banget, diskonnya jadi gede. Jadi sekali lagi ya hemat pakai kartu kredit itu tadi. Tapi kalau di BCA itu namanya loyalty point. Jadi kalau kita sering pakai, kita akan semakin dapat banyak loyalty point. Emang nggak masuk akal. Kalau dipikir-pikir kok kita transaksi kita yang dikasih duit, tapi emang that's how it is gitu. Jadi emang kita harus ngerti cara menggunakan alat pembayaran yang ini biar kita juga bisa mengambil keuntungan dari situ gitu. Soalnya gue sendiri juga kaget ketika gue lihat di print out tagihan bulan ini, udah di bulan Desember nih, gue dapat loyalty point dari BCA atau udah numpuk 2,5 juta gitu. Jadi wow, oke, lumayan banget ini, udah bisa jadi HP gratis misalkan kayak gitu. Apalagi kalau semakin kita kumpulin banyak, tahu-tahu kita bisa dapet, I don't know, mungkin bisa numpuk 10 juta, tiba-tiba bisa dapet laptop baru, kan bisa aja gitu. Dan itu semua adalah loyalty point yang kita kumpulin setiap kita menggunakan transaksi di kartu kredit itu tadi. Nah, yang ketiga untuk penghematan menggunakan kartu kredit di 2024, ini yang paling gue suka banget, yaitu menggunakan promo kartu kredit. Promo kartu kredit ini kayak sesuatu yang mungkin kita nggak tahu sih ya kalau kita jarang nyari. Tapi kalau kita Google sebenarnya promo kartu kredit, misal nih, kenapa gue pilih BCA? Karena BCA itu promo kartu kreditnya banyak banget. Semisal aja, tiap hari Senin kalau pakai, atau kadang weekend kalau pakai kartu Visa Batman itu dapat buy one get one. Hemat 30.000 atau 50.000 per nonton. Terus juga dapat kalau pakai kartu yang everyday card di McD kadang dapat potongan sekian, kadang juga free upsize di Starbucks, itu juga dari BCA juga. Jadi ada banyak keuntungan promo dari kartu-kartu kredit yang teman-teman punya. Mungkin tinggal dicari aja caranya gimana, pakai Google promo bulan, semisal pakai kartu kredit BCA, promo kartu kredit BCA bulan Desember gitu, dicari pasti akan keluar. Apalagi kalau informasinya dirilis dari bank-bank yang bersangkutan, itu langsung keluar, tinggal kita pakai aja gitu. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya-biaya lagi untuk benefit yang kita tinggal pakai aja, sesimpel itu. Misal ada diajak teman-teman nongkrong, terus kita mau pergi, kita mau ketemu di mana, Starbucks, oke, pesan minuman yang kecil, let's say 35.000, terus dapat upsize ke large atau venti,
Itu juga bisa jadi hemat karena kita cuma ngeluarin biaya yang dapat minuman kecil tapi tiba-tiba dapat upsize, free upsize yang lebih gede lagi. Hemat menurut saya. Sesimpel itu dan itu tadi, hemat. Inti dari video ini adalah hemat, 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 hemat. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu contoh-contoh yang bisa gue share karena gue juga memakai kartu kredit dan ini yang tadi gue sempat kasih lihat ke teman-teman, gue dapat banyak hal yang menarik dari kartu kredit sendiri karena gue pada awalnya bingung pakai kartu kredit itu kayak gimana, tahu-tahu udah limitnya kena dan sebagainya malah kayak jadi boros. Tapi kalau kita bisa manage dengan baik, kita bisa ngatur dengan baik, kita malah bisa menghemat uang yang lumayan banyak di 2024 dengan cara menggunakan secara bijak dan tahu gimana cara menggunakan kartu kredit yang kita pakai. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga di penghujung 2023 ini kita bisa mengevaluasi pengeluaran kita tahun kemarin seperti gimana dan kita bisa mulai merencanakan manajemen finansial yang lebih baik untuk di tahun 2024. Semoga cita-cita teman-teman untuk membeli rumah, mobil ataupun apapun itu di 2024 bisa tercapai. Dan gue akan share di next video gimana cara tips untuk membeli rumah karena itu juga adalah salah satu yang sedang gue rencanain. Gue akan share sama teman-teman, lagi ngobrol dengan beberapa developer ini itu dan bagaimana cara mudah, bukan cara mudah tapi bagaimana cara membeli rumah dan perbandingannya dari KPR ataupun yang enggak KPR ataupun cash. Kalau dari pembahasan-pembahasan yang tadi, teman-teman punya tips-tips lain menggunakan kartu kredit secara bijak ataupun berhemat dengan kartu kredit, silahkan share di kolom komentar karena bisa jadi itu adalah masukan yang bisa kita pelajari juga bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton dan see you guys on the next video.